Selamat datang di channel ini. Bukan melalui passing grade, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun ini akan dilihat dari sistem baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Apa itu? Ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara saat ini tengah menantikan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang selesai dirampungkan agar supaya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun ini akan segera dilaksanakan. Diketahui bahwa saat ini Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara mendapat amanah dari Undang-Undang ASN tahun 2023 untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang kini belum juga dituntaskan. Berdasarkan Undang-Undang ASN, persoalan tenaga honorer itu akan selesai maksimal bulan Desember tahun 2024. Padahal masih ada jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN dan rencananya akan segera diangkat tahun ini sebelum bulan Desember 2024. Itu pun batas waktu yang telah diberikan Undang-Undang ASN 2023 untuk penyelesaian masalah honorer itu paling lambat dilaksanakan bulan Desember tahun 2024. Tidak heran hingga kini banyak sekali tenaga honorer yang akan menantikan pengangkatan menjadi P3K berdasarkan data terakhir dari 2,3 juta orang, tersisa 1,7 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. DPR RI dan Menpan RB pun telah menentukan sistem kelulusan di dalam pengangkatan menjadi P3K tahun ini. Kabarnya semua tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN tidak akan dilihat dari passing grade atau nilai ambang batas seperti yang selama ini dilakukan. Bahkan nilai ambang batas atau passing grade pada saat seleksi CAT nanti tidak akan dipakai di dalam sistem pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Kemudian Badan Kepegawaian Negara pun sebelumnya juga telah melakukan seleksi terhadap 2,3 juta data yang terkait seleksi verifikasi dan validasi data serta pemantauan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN itu telah diverifikasi dan saat ini sementara juga pengusulan dari masing-masing OPD untuk kebutuhan pengangkatan ASN. Dari total 2,3 juta tenaga honorer tersebut, sekitar 740 ribuan sudah resmi diangkat menjadi ASN oleh BKN dengan seleksi yang ketat. Nah, kali ini pun DPR RI mewanti-wanti kepada Menpan RB untuk melakukan seleksi terhadap para tenaga honorer dengan ketat dan detail agar tidak ada honorer siluman yang ikut dan lolos menjadi P3K tahun 2024. Lantas sistem kelulusan seperti apa yang dipakai di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun ini? Itu yang dikatakan oleh Menpan RB bahwa pada tahun ini memang terdapat mekanisme dan cara pengangkatan yang baru dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pengangkatan tahun ini itu tidak menggunakan sistem passing grade atau nilai ambang batas, akan tetapi didasarkan pada perankingan akan tetapi disesuaikan kembali dengan kebutuhan dari masing-masing pemerintah daerah. Sebelumnya terdapat tersisa 1,6 juta tenaga honorer yang akan dialokasikan di dalam seleksi CASN sekaligus sebagai bentuk pengangkatan menjadi P3K. Nah, terkait kelulusannya, pengangkatan honorer ini memakai skema pemeringkatan bukan menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. Skema pemeringkatan ini dilihat dari kinerja para honorer yang nantinya akan dipantau dari hasil seleksi P3K 2024. Nah, rekan-rekan, demikian informasi kali ini yang mengatur terkait dengan mekanisme pemeringkatan untuk mengangkat para tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan dan kuota masing-masing instansi. Mekanisme pengangkatan pada tahun ini tetap melalui seleksi CAT, akan tetapi seleksi CAT ini tidak bertujuan untuk mencari yang lulus dan tidak lulus berdasarkan passing grade,
akan tetapi dicari perankingan yang kemudian nanti akan diprioritaskan di dalam pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan, jika ada pertanyaan, tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.